dengan saya Clarissa Jusliana dengan PM 227000009. Kali ini saya akan menjelaskan peta masalah dan peta konsep terkait case trauma maxilofacial. Baik, yang pertama-tama untuk peta masalahnya datang seorang Tuan S berusia 56 tahun yang berjenis kelamin laki-laki, kemudian dengan keluhan utama memiliki banyak luka akibat kecelakaan. Kemudian untuk treatment sekarangnya kondisi umumnya buruk dan terdapat penurunan kesadaran. Kemudian ada darah keluar dari hidung, kemudian ada luka robek yang kemudian dijahit oleh dokter. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Untuk primary survey-nya ada ABCDE, yang mana untuk airway-nya jalan nafas lubang hidung kiri terdapat gumpalan darah. Kemudian untuk breathing-nya state door negatif. Kemudian untuk circulation-nya ekstremitasnya hangat, nadinya 120 kali per menit, tekanan darah 120 per 80 kali per milimeter hektogram. Untuk RR-nya 24 kali per menit dan CRT-nya kurang dari 2. Untuk nadinya terjadi peningkatan dan juga RR-nya terjadi peningkatan. Selanjutnya untuk disability-nya GCS E3V4M6, keseluruhan GCS 13. Terdapat penurunan kesadaran yang seharusnya 14 hingga 15, namun ini turun hingga 13. Selanjutnya untuk exposure-nya sudah dilakukan untuk membuka pakaian dan menambah jalan nafas, tidak mengganggu jalan nafas. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan kepalanya terdapat bengkak di wajah, ada laserasi dan ekskoriasi. Untuk di mata terdapat edema kelopak mata dan di hidung terdapat gumpalan darah di lubang hidung bagian kiri. Untuk telinganya tampak normal di kedua sisi, mulut terdapat edema di rahang kanan, laserasi dan kehilangan gigi. Untuk leher, dada, abdomen, ekstremitas, kelaminerologi semuanya dalam batas normal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang berupa cek darah lengkap. Untuk hemoglobinnya 12 gram per desiliter, O typing, yang mana HB-nya menurun seharusnya 13 hingga 17. Kemudian untuk leukositnya meningkat yang menunjukkan adanya infeksi. Selanjutnya untuk trombositnya normal, bleeding time-nya 1 dan clotting time-nya 6. Untuk pemeriksaan CT scan-nya didapatkan hematoma epidural pada os temporal kanan. Kemudian untuk pemeriksaan ronsennya, X-ray-nya didapatkan fraktur zygomaticomaxillary bagian kanan. Kemudian untuk parasimfisial mandibula kiri juga terdapat fraktur serta fraktur temporal di bagian linear kanan dan juga laserasi wajah multiple. Selanjutnya diagnosisnya untuk ada fraktur zygomaticomaxillary bagian kanan, fraktur parasimfisial mandibula kiri, fraktur temporal linear kanan, dan juga laserasi wajah multiple, cedera kepala sedang, hematoma epidural pada temporal kanan. Kemudian untuk tata laksananya dilakukan debridement atau pembersihan luka, penutupan luka, kemudian operasi, dan untuk operasinya ini sendiri itu menggunakan open reduction and internal fixation atau ORIF setelah kondisinya stabil. Kemudian untuk observasi dilakukan tertutup karena volume darah yang untuk hematomanya ini hanya 3 cc. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peta konsepnya. Untuk peta konsepnya, pertama-tama saya akan mulai dari cedera kepala terlebih dahulu. Jadi karena adanya cedera kepala itu terdapat trauma pada bagian kepala pasien, yang mana terjadinya itu di bagian os temporal, kemudian begitu juga di bagian mandibula dan juga os zygomaticum maxillary. Untuk mengetahui letak-letaknya, saya akan membahas anatominya. Saya akan membahas anatomi bagian kepala secara singkat. Jadi untuk bagian dahi itu merupakan os frontal, kemudian pada bagian tulang pipi itu merupakan os zygomaticum, kemudian untuk bagian rahang bagian atas itu os maxilla, kemudian untuk rahang bagian bawah itu adalah os mandibula. Selanjutnya untuk bagian kepala bagian atas kanan dan kiri itu adalah os parietal.
Selanjutnya untuk os temporal ada di bagian kiri dan bagian kanan, dan juga yang di bagian belakang adalah os occipital. Selanjutnya untuk sebagai penghubung os-os itu tadi, maka ada yang dinamakan dengan sutura. Nah, sutura itu contohnya pada bagian antara os parietal dan juga os frontal itu adalah sutura coronalis. Kemudian untuk sutura yang berada di bagian antara kedua parietal itu adalah adalah sutura sagittalis. Sedangkan antara bagian os occipital dan juga os parietal ada sutura lambdoidea, dan juga antara os parietal dan juga os temporal ada sutura squamous. Nah, kemudian pada kasus ini juga terjadi trauma yang menyebabkan gigi pasien itu terlepas. Nah, untuk bagian gigi sendiri itu pada dasarnya ada 4 jenis bagian gigi, yang mana pada bagian paling depan adalah incisivus, 4 atas dan 4 bawah. Kemudian untuk gigi taring adalah caninus, kemudian ada gigi premolar dan juga molar. Selanjutnya untuk trauma. Nah, trauma itu terjadi karena adanya tabrakan atau benturan yang mengenai bagian tubuh pasien sehingga menyebabkan cedera kepala. Kemudian untuk selanjutnya adalah luka. Luka sendiri juga terjadi karena adanya cedera kepala itu tadi. Sebelum membahas ke hal tersebut, mungkin saya akan membahas terkait klasifikasi luka. Untuk luka sendiri terjadi karena adanya cedera kepala akibat trauma. Nah, untuk klasifikasi luka sendiri itu ada secara umumnya ada yang namanya luka kronis dan juga luka akut. Yang paling terlihat adalah apabila luka akut itu onsetnya cepat, sedangkan kebalikannya apabila luka kronis itu onsetnya lama. Sedangkan untuk dari jenisnya ada luka luar, ada luka yang di bagian dalam. Untuk luka luarnya itu mungkin ada luka akibat tembakan, kemudian luka akibat sayatan, luka insisi, luka dan berbagai macam luka lainnya. Kemudian untuk luka yang bagian dalam itu mungkin seperti hematoma, itu tergolong luka yang berada di bagian dalam. Selanjutnya untuk fisiologi penyembuhan luka itu ada 3 step atau 3 tahapan, di mana yang pertama itu adalah infeksi, kemudian yang selanjutnya adalah yang pertama ada inflamasi, kemudian yang selanjutnya adalah proliferasi, dan yang terakhir adalah maturasi. Untuk inflamasi sendiri adalah proses ketika penyembuhan luka yang paling awal atau pertama kali. Di situ tubuh memproses luka tersebut agar seperti sel-sel pertahanan tubuh itu segera ke bagian luka tersebut untuk melakukan inflamasi atau respon pertahanan tubuh secara alami untuk mengatasi infeksi. Selanjutnya untuk yang proliferasi itu proses tumbuhnya jaringan-jaringan baru untuk memperbaiki jaringan yang telah rusak. Kemudian untuk yang maturasi itu memudarkan bekas-bekas luka, kemudian itu biasanya rentang waktunya agak lama, setelah 21 hari atau bahkan bisa bertahun-tahun. Sedangkan yang inflamasi itu biasanya mulai dari saat trauma hingga kurang lebih 5 hari. Sedangkan untuk yang proliferasi itu biasanya baru terjadi antara rentang 5 sampai 21 hari. Kemudian untuk sitokin, nah sitokin ini dia sangat berperan aktif dalam inflamasi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi untuk cara kerjanya itu apabila terdapat luka pada area tertentu, maka kemudian sel-sel imunitas tubuh itu akan mengirimkan sitokin, karena dari bagian yang terkena trauma itu tadi atau ada luka itu tadi, dia akan mengirimkan sinyal ke sel-sel tubuh. Selanjutnya kembali ke cedera kepala. Nah, di cedera kepala ini kita perlu melakukan Glasgow Coma Scale, di mana Glasgow Coma Scale itu terdiri atas 3, yaitu I, verbal, dan motorik. Untuk I sendiri bernilai tertingginya adalah
4, kemudian untuk yang verbal ada 5, dan juga motorik ada 6. Untuk seperti dengan namanya berarti respon mata, kemudian verbal yaitu respon verbal, apakah pasien bisa menyampaikan kembali apa yang kita perintah atau apa yang kita tanyakan. Kemudian untuk yang motorik, apakah pasien bisa melakukan gerakan yang kita minta. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang. Nah, pada kasus ini pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan dengan cek darah lengkap maupun CT scan dan juga X-ray pada bagian skull atau bagian tengkorak untuk mengetahui apakah ada fraktur, ataukah ada hematom, ataukah ada pendarahan lainnya. Kemudian untuk klasifikasi fraktur wajah. Klasifikasi fraktur wajah itu ada 4. Yang pertama adalah Lefort 1, di mana Lefort 1 itu ada di bagian maksila. Dia di antara maksila dan perlekatan zigomatikum. Kemudian untuk yang Lefort 2, dia itu yang menjadi ciri khas adalah biasanya berbentuk segitiga atau ada di bagian antara maksila dan juga os nasal. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah fraktur yang mana mengenai os zigomatikum, kemudian mengenai pada bagian mata, kemudian pada bagian nasal, dan juga dari ujung kiri hingga ujung kanan. Kemudian untuk yang Lefort 4 itu dia merupakan gabungan antara Lefort 3 dan juga fraktur os frontal dan juga os temporal. Kemudian untuk selanjutnya adalah trauma life support. Nah, ini ada primer dan sekunder. Untuk yang primernya itu bisa dilakukan dengan cara primary survey. Untuk yang primary survey-nya itu yaitu ABCD, yaitu airway, breathing, circulation, kemudian disability, dan juga exposure. Yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya pada peta masalah, di mana airway merupakan gimana caranya kita memaksimalkan jalan nafas pasien agar sirkulasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk yang breathingnya itu kita mendengarkan suara dari pernafasan, apakah ada suara tambahan atau sekiranya ada sumbatan pada jalan nafas. Selanjutnya untuk circulation itu terdiri dari tanda-tanda vital, yaitu nadi, RR, tekanan darah, kemudian suhu, apakah terjadi peningkatan ataukah terjadi penurunan. Bila terjadi peningkatan bisa terjadi karena shock, maupun bisa juga terjadi karena adanya dehidrasi atau menandakan sign adanya kelainan tertentu pada pasien. Kemudian untuk disability, nah disability ini bisa menerapkan Glasgow Coma Scale, di mana apakah pasien bisa menggerakkan tangannya dengan baik, apakah pasien bisa menggerakkan regio yang terkena trauma itu dengan baik, atau seperti apa. Nah, di situ bisa dinilai. Kemudian untuk yang sekunderinya atau yang sekunder itu tuh bisa dilakukan pemeriksaan fisik, apakah ada jejas atau ada memar di bagian yang lebih dalam pada bagian tubuh. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen, X-ray, CT scan bila perlu. Kemudian tes cek laboratorium untuk darah dan lain sebagainya. Dan bila perlu bisa dilakukan operasi apabila dokter spesialis terkait menyarankan untuk melakukan operasi. Selanjutnya untuk tata laksananya ini untuk yang luka sendiri. Untuk luka itu ada 3 macam. Ada luka basah, ada luka yang moist, dan ada juga luka yang kering. Untuk yang luka keringnya itu bisa diberikan ointment atau hydrogel. Kemudian untuk yang moist itu bisa diberikan hydrocolloid. Kemudian untuk yang basah itu bisa diberikan dressing yang bisa mengabsorb luka tersebut. Contohnya seperti kalsium alginat. Baik, selanjutnya untuk tata laksana yang trauma tadi sudah saya jelaskan untuk di trauma life supportnya seperti apa. Kemudian untuk BAP dan medico legal. Untuk BAP ini adalah visum et
repertum. Jadi laporan yang perlu diberikan kepada pihak berwajib terkait korban tersebut. Jadi biasanya tuh diperlukan apabila terjadi pada korban kecelakaan ataupun yang berkaitan dengan tindakan kriminal. Nah, di situ secara umumnya dokter memerlukan mengisi tentunya identitas, kemudian tanggal kejadian, kemudian juga melaporkan seperti dari anamnesis maupun dari pemeriksaan fisik, kemudian di radio apa, di bagian mana, kemudian lukanya seperti apa, berapa sentimeter, itu diberikan di visum et repertum atau BAP ini. Kemudian untuk medical legalnya, dokter itu wajib bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Nah, di sini dokter itu wajib melakukan pelayanan terbaik untuk pasiennya, tanpa memandang fisik maupun agama maupun apapun, sesuai dengan prinsip BHP atau yang terdiri atas beneficence, non-maleficence, justice, dan autonomy. Dimana pada kasus ini beneficence-nya itu dokter wajib untuk memperlakukan pasien dengan baik, kemudian menangani pasien dengan baik, memberikan pelayanan sepenuhnya. Kemudian untuk non-maleficence-nya tidak melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya bisa membahayakan pasien, kemudian memberikan pengobatan agar tidak memperparah kondisi pasien. Untuk justice sendiri sudah saya jelaskan sebelumnya, apabila justice itu tidak membeda-bedakan apakah pasien ini dari keluarga yang kurang mampu atau dari keluarga yang berkecukupan atau apapun. Kemudian untuk yang autonominya, nah pada pasien ini itu pasien tersebut sudah memiliki usia 56 tahun yang mana bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, tapi apabila pasien tersebut mengalami penurunan kesadaran, mungkin tindakan selanjutnya bisa dilakukan, bisa ditanyakan kepada wali terkait. Selanjutnya untuk PHP-nya adalah health promotion yang pertama-tama. Untuk health promotion-nya yaitu mengedukasi pada pasien maupun keluarga pasien terkait apa yang dialami oleh pasien tersebut. Untuk specific protection-nya, pasien diminta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya tuh bisa memperparah kondisinya, kemudian tidak memberikan sekiranya bahan-bahan yang justru bisa menginfeksi lukanya. Kan terkadang pasien itu melakukan pengobatan sendiri yang mana kurang mengerti akan dampak selanjutnya seperti apa. Kemudian untuk early diagnosis and prompt treatment ini sudah dilakukan tata laksana, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik bersama penunjang untuk mengetahui diagnosis sedini mungkin dan mengatasinya sedini mungkin. Selanjutnya untuk disability limitation, nah pasien ini meskipun beliau punya trauma, namun harus membatasi pergerakannya agar tidak memperparah kondisinya. Nah, namun sedikit demi sedikit apabila sudah mulai pulih harus tetap dilatih. Kemudian untuk rehabilitation-nya, nah ini mungkin bisa dilakukan fisioterapi terutama di bagian leher dan karena di bagian kepalanya itu mengalami cedera dan trauma yang cukup signifikan. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.